Astagfirullah, gue udah bener-bener gak tahu ngomong apa sama orang ini. Tadi Anda mau belajar sejarah, ya? Gue daripada lu pasti gimana? Lu terlalu baper, Pak. Dari tadi gue komentar gimana, Pak? Bawa perasaan, Pak. Bagaimana kita? Bang Ferry gak suka sama Trump, lu gak suka sama Israel. Itu perasaan lu semua. Gak ada. Gue gak ada urusan sama perasaan lu. Gak apa-apa, gak bilang saja. Udah kelihatan kan polanya, kalau orang udah kehabisan data dan kalah argumen, biasanya suara ditinggiin dan ujung-ujungnya malah berkata kasar dan tantrum di TV nasional. Kawan debatnya itu mantan dubes teman, Pak Ikrar Nusa Bakti. Beliau ngasih fakta sejarah gimana Amerika pernah bantu pemberontakan Indonesia. Bukannya dibalas dengan data sejarah, tapi aku janda balas dengan nama binatang. Yang bikin gue lagi miris sebenarnya dia nggak mau kayak gini karena bela istri mati-matian nutup mata soal puluhan ribu nyawa di Gaza. Dan bahkan bilang kalau Gaza yang nyerang. Gue bahkan setuju banget sama komentar netizen. Ngapain orang kayak gini dikasih panggung. Bahkan ada yang ngingetin kalau ngatain dengan sebutan nama hewan di ruang publik itu bisa ancaman pidana. Untung aja Mas Aiman mengusir dia keluar. TV nasional itu ruang edukasi, bukan tempat untuk orang emosian. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, siapa sebenarnya Abu Janda orang ini? Kenapa dia seolah dipelihara dan dikasih panggung untuk membela Zionis mati-matian sambil nyudutin saudara sendiri? Cukup komen bongkar di bawah. Kalau rame kita lanjut part 2. Kita cari tahu siapa dia sebenarnya dan agendanya apa. Follow akun ini biar gak ketinggalan part 2. Abu Jambang ngamuk-ngamuk gara-gara kalah debat sama Bang Ferry Amsari. Ngapa rupanya itu ngamuk-ngamuk, ah? Kalau kalah debat ya udah diem, minta maaf, akui kekalahan, jangan ngamuk-ngamuk ngata-ngatain orang. Di sini cuma lu doang yang belain Israel. Yang lain malah ada yang belain dia. Emang susah kalau ngomong sama orang isi otaknya tai. Begitu tuh, kalau udah kalah, kagak mau ngalah. Pantesan aja marah-marah. Pas gue lihat tadi, ternyata baju-bajunya Israel belum ada yang dibayar. Belum gajian, gak bisa ngikut lebaran. Anda tidak bisa tertib. Diego keluar. Normalisasi nggak ngasih panggung sama orang-orang kayak Abu Janda dan kawan-kawan ini. Ini juga sekelas TV nasional ngasih panggung sama orang kayak gini. Saya paham ya, di TV itu perlu ada dialog ya, jadi ada dua pandang. Tapi jangan orang kayak gini juga dong. Masa yang dari dulu suka memecah belah, yang suka mengunjang gaji, yang suka menghina orang kayak gini diundang ke TV. Serius ini. Karena lagi apa? Narasumber yang bisa memberi wawasan selain dia. Dan teman-teman semua gak usah ditanggapi lagi ya. Jangan kasih panggung, jangan direaction, jangan juga dikomentarin. Bilang saja dia redup ya. Karena yang dia cari itu memang kegaduhan, biar engagement dia naik. Blokir semua, baik TV juga maupun podcast. Mau teman-teman yang mengundang dia, semua blokir, cut off. Hanya buang waktu, buang tenaga, dan hanya memperpecah belah. Itu tujuan dia. Jangan kasih engagement. Yuk, bareng-bareng kita blokir. Kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Abu Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Ada hutang bangsa Palestina, hutang apaan, Bang? Hutang apaan bangsa kita kepada Palestina, hutang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sebut di Indonesia ini cuma Anda yang tidak ngaco. Tahu ya, biar tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngaku kemerdekaan Indonesia. Itu kan? Karena sebelum Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Gue heran orang ini selalu dapat panggung terus diundang juga di setiap stasiun TV kalau bikin acara debat kayak begini, apalagi masalah Palestina ini selalu diundang. Lu ngapain sih undang-undang orang kayak beginian? Hah? Udah bikin rusuh aja, kurang interaksi juga, kurang belajar juga, kurang pengetahuannya juga, ada ngomongnya juga udah nggak ada, melebihi orang pelaku sejarahnya, bisa ngomong hoax segala macam kayak begitu. Bung Karno aja sebagai pelaku sejarahnya ya, menegaskan kalau Indonesia punya tanggung jawab moral untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Saat Indonesia waktu memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka juga, belum ada negara-negara di dunia yang lain yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya Indonesia meminta dukungan negara-negara dari Timur Tengah dan bangsa-bangsa dari Timur Tengah. Salah satunya Palestina yang pertama kali juga ikut mendukung, mensupport melalui tokohnya yang mempunyai pengaruh luar biasa di negara-negara
Islam di Timur Tengah sana. Karena itulah makanya Indonesia kemerdekaan diakui dunia. Kalau gara-gara itu Indonesia itu masih dijajah juga. Abu Janda dan lu Abu Janda lahir juga belum, ya pelaku sejarah juga bukan. Lu berani-berani lu bilang hoax. Lebih hebat lu dari Bung Karno. Dan kalau lu menjadi pelaku sejarah, gampang aja. Lu datang aja ke Tel Aviv sekarang. Lu berdiri di atas gedung yang paling tinggi di sana dan sambil pegang bendera SDW. Tenang aja, kita cari pose yang bagus untuk di buku sejarah. Karena ini harus dicatat di sejarahnya. Terus itu lu teriak di sana sambil megang bendera Tuhan. Hidup SDW. Gak lama udah nganter lu dari atas jedeng. Musnah. Dan lu akan masuk sejarah sebagai satu-satunya orang Indonesia yang menjadi pahlawan Israel yang matinya dihantam rudal dari atas. Keren gak tuh? Nyawit sih. Gak boleh. Abu Janda kembali berulah kemarin yang menghina seorang profesor dengan menyebut kata-kata binatang. Dan sebelumnya juga telah menghina seorang ustadz dengan menyebut ustadz Popeng. Yang lebih menyedihkan lagi, si Abu Janda ini seolah-olah membela Presiden padahal Prabowo sendiri dan pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah-langkah tegas. Untuk itu, mari kita dorong pemerintah kita untuk mengambil kebijakan yang tegas dan berpihak kepada orang yang terzalimi, orang yang diserang, bukan kepada orang yang menyerang. Dan Abu Janda adalah orang yang tidak layak untuk tampil di panggung dan tidak layak untuk diundang lagi sebagai narasumber. Kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Abu Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo Ada hutang sama bangsa Palestina, hutang apaan bang? Hutang apaan bangsa kita kepada Palestina, hutang apaan bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Hutang di Indonesia ini cuma Anda yang tidak ngaco. Biar lo tahu, ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngaku kemerdekaan Indonesia itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Ini benar yang disampaikan Bang Heri Amsari. Semangat betul dengan salahnya, semangat betul dengan kesesatannya. Pertama, bangsa Palestina itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sama seperti bangsa Indonesia sudah ada di zaman dulu. Ya, yang disampaikan Bang Heri itu bangsa Palestina, bukan negara Palestina. Kontribusi bangsa Palestina terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia itu sangat jelas melalui tokoh Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang saat itu beliau memiliki pengaruh luas di dunia Islam, mengeluarkan seruan kepada umat Islam di wilayah Timur Tengah untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, karena sejarah solidaritas inilah maka Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, lo bela Israel sah-sah aja, tapi juga harus paham sejarah. Jangan goblok-goblok banget ya, Dajjal.